Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Okta dari Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan tentang rangkuman teknik-teknik supervisi. Oke, mari kita mulai. Teknik-teknik supervisi, teknik-teknik yang digunakan dalam supervisi dibagi menjadi dua, yaitu individu dan kelompok. Teknik individu meliputi 1. Kunjungan kelas, atau teknik ini dilakukan untuk melihat langsung proses pembelajaran. 2. Observasi kelas. Teknik ini digunakan untuk mencermati situasi. 3. Wawancara. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui jawaban secara langsung. 4. Kunjungan antar kelas. Teknik ini dilakukan untuk merasakan proses pembelajaran di kelas lain. Dan yang terakhir, penilaian teman sejawat, atau teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara objektif. Teknik kelompok meliputi: pertama, pertemuan. Dalam teknik ini, supervisor dapat memberikan arahan dalam sebuah pertemuan. Yang kedua, diskusi kelompok. Dengan mengumpulkan berbagai pihak, kemudian berdiskusi tentang persoalan yang berlangsung. Yang ketiga, diskusi kelompok terfokus. Lebih difokuskan dan semua yang hadir dalam forum memiliki kelebihan. Yang keempat, penataran. Teknik ini termasuk dalam pelatihan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang. Dan yang terakhir, seminar atau lokarya atau workshop dan sejenisnya. Supervisi dalam pendidikan nasional diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawasan sekolah atau madrasah. Inti dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan atau pengawasan terhadap sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya agar dapat berjalan efektif dan tercapai semua tujuan sekolah serta memenuhi standar internasional. Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang berkaitan langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Fokus supervisi manajerial adalah: yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, kesiswaan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, ketenagaan. Yang kelima, keuangan. Dan yang terakhir, hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama, pembinaan. Tujuan pembinaan kepala sekolah yaitu meningkatkan pemahaman dan pengimplementasian kompetensi yang dimiliki kepala sekolah dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Contohnya, pengelolaan sekolah. Yang kedua, membantu kepala sekolah melakukan evaluasi diri sekolah atau EDS. Yang ketiga, mengembangkan perpustakaan dan laboratorium. Yang keempat, kemampuan kepala sekolah dalam membimbing pengembangan program bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, pemantauan yang meliputi beberapa komponen. Contohnya, 1. Standar isi. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidik. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengolahan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang terakhir, standar nilai. Yang ketiga, penilaian kerja. Penilaian kerja kepala sekolah tentang pengelolaan sekolah, penilaian kerja guru dan seluruh staf administrasi sekolah. Supervisi akademik dengan mengeksplorasi pandangan para ahli mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara ofisial atau resmi.
Tujuan akhir supervisi akademi adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. Beberapa contoh prinsip supervisi akademik. Yang pertama, praktis atau mudah dikerjakan. Yang kedua, sistematis atau dikembangkan sesuai perencanaan. Yang ketiga, objektif sesuai aspek-aspek instrumen. Yang keempat, realistis atau berdasarkan kenyataan. Dan yang terakhir, antisipatif atau mampu menghadapi masalah yang akan terjadi. Langkah-langkah supervisi pendidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan program supervisi didasari oleh beberapa informasi yang diperoleh atas dasar identifikasi dan analisis hasil pengawasan dalam tahun sebelumnya. Pelaksanaan atau upaya merealisasikan apa yang telah direncanakan. 3. Evaluasi atau serangkaian proses untuk menentukan kualitas dari sebuah aktivitas berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Yang keempat, tindak lanjut. Yang kelima, pelaporan atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan data atau informasi kepada pihak yang berhak menerima laporan sesuai dengan garis organisasi tertentu. Oke, dan yang terakhir, standar supervisi sekolah atau madrasah. 1. Standar kualifikasi supervisi. Yang pertama, berpendidikan minimal sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. Yang kedua, memiliki pangkat minimum penata. Yang ketiga, berusia setinggi-tingginya 50 tahun. Yang keempat, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan. Dan yang terakhir, lulus seleksi pengawas dan pendidikan. Kualifikasi pengawasan SMP atau SMA. Yang pertama, memiliki pendidikan minimum magister 2 atau S2. Yang kedua, guru SMP atau SMA memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru minimal 8 tahun. Yang ketiga, memiliki pangkat minimum penata. Yang keempat, berusia setinggi-tingginya 50 tahun. Yang kelima, memiliki kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan. Dan yang terakhir, lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.